Theoanthropoecocentris yang saat ini telah menjadi ikonik bagi Yayan Padang Sidimpuan dalam ranah bidang keilmuan yang tidak dimiliki oleh universitas lain di Indonesia. Untuk itu, pentingnya pemahaman dan penguatan Theoanthropoecocentris tidak hanya pada bidang tenaga pendidikan, tetapi juga tenaga kependidikan di Yayan Padang Sidimpuan. Hal ini terlihat bahwa peserta yang hadir dalam undangan adalah pegawai dan unsur kependidikan. Istilah Theoanthropoecocentris adalah kreasi intelektual Profesor Dr. Andus Haji Ibrahim Siregar. Istilah ini dijadikan untuk menunjuk paradigma keilmuan yang dikembangkan di IAIN Padang Sidimpuan. Menurut beliau, istilah ini terjemahan dari istilah yang populer dalam literatur ilmu-ilmu keislaman, yaitu al-ilahiyah, al-insaniyah, dan al-kauniyah. Ibrahim menjelaskan bahwa pembentukan istilah Theoanthropoecocentris terinspirasi dari ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30 dan surah Fussilat ayat 53. Pada ayat pertama mengandung kata kunci yang penting untuk perumusan istilah Theoanthropoecocentris. Pada surah Al-Baqarah ayat 30 terdapat kata Rabbun atau Khalifah dan Al-Ard. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri yang sebelumnya, yang dimana Theoanthropoecocentris terdiri dari kata theo, anthropo, eko, dan sentris. Secara etimologi, theo berasal dari kata theos atau Greek, bermakna Tuhan. Sedangkan anthropo atau dari kata anthropos atau Greek artinya manusia. Kata eko atau dari kata oikos Greek artinya habitat atau lingkungan. Sementara sentris atau dari kata center Inggrisnya artinya pusat. Berdasarkan arti etimologi masing-masing kata di atas, maka secara bahasa Theoanthropoecocentris dapat diartikan sebagai yang berpusat pada Tuhan, manusia, lingkungan. Dengan demikian, paradigma Theoanthropoecocentris adalah paradigma keilmuan yang berpusat atau bertumpu pada kesepaduan atau integrasi Tuhan, manusia, dan lingkungan. Pemetaan keilmuan dalam paradigma Theoanthropoecocentris menjadi ulum ad-diniyah, ulum al-insaniyah, dan ilmu al-bi'ah, atau nama lainnya yang berisi sinonim sesungguhnya adalah kelanjutan dari pemahaman teologis tentang Tuhan, manusia, dan alam, atau teologi subjek. Secara termologis dapat disinonimkan dengan hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum min al-alam. Trilogi subjek dan objek ini adalah trilogi yang integratif atau integralistik. Pemahaman demikian inilah yang menjadi visi dasar keilmuan yang dikembangkan di IAIN Padang Sidimpuan. Visi integralisme keilmuan yang digagaskan dalam paradigma Theoanthropoecocentris ini sebenarnya bukan visi baru. Visi demikian ini sebagaimana terabstraksikan dalam sejarah intelektualisme Islam telah dimiliki oleh para ilmuwan klasik muslim seperti Al-Kindi dalam konsep talfiknya secara tegas menyatakan kesatuan gagasan pemikiran dan konseptual antara agama atau ilmu ilahi dan ilmu insani atau dapat dibaca dengan filsafat. Al-Farabi juga memiliki pemikiran yang sama. Al-Farabi secara khusus menunjukkan konsep integralisme keilmuannya dalam Ihsa al-Ulum. Dalam karya ini, ia menunjukkan integrasi teori-teori keilmuan pada 3 bidang keilmuan seperti ulum an-nadikah, ulum an-nasiyah, dan ilmu al-biyah. Pembagian ini tidak bersifat mempertentangkan, tetapi lebih kepada keperluan klasifikasi dan hierarki pengetahuan. Secara koheren dan konsisten, para intelektual muslim terdahulu tidak pernah memiliki cara pandang bahwa penggolongan ini bersifat dikotomik.
apalagi bersifat konflik. Oleh karena itu, dalam khazanah keilmuan klasik tidak pernah ditemukan narasi pengasihan total satu bidang ilmu terhadap bidang ilmu lain sebagai terjadi di Barat. Ilustrasi yang didapat dari ilmu Al-Ghazali tentang hierarki ilmu mulai dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi adalah pengetahuan indrawi atau hissiyah, pengetahuan rasional atau akaliyah, pengetahuan filsafat atau falsafah, dan pengetahuan mistis atau laduni atau tasawuf. Pada tingkat ontologi keilmuan, cara pandang teoantropocentris melihat bahwa konstruk keilmuan yang terbentuk adalah hasil dialektika keilmuan antara wilayah ilmu ilahi, ilmu ani, dan ilmu albiah. Dalam konsep ilmuwan muslim klasik, ilmu albiah sebenarnya adalah bagian dari ilmu insani. Hanya saja dalam perkembangannya di era modern, ilmu albiah memiliki otonomi sendiri. Itulah sebabnya di kalangan intelektual muslim muncul kajian-kajian khusus tentang albiah atau lingkungan. Bahkan kalangan ahli hukum Islam modern dan kontemporer menambahkan Hafiz albiah atau